Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfian Angga Kurnia Iva dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri 2 dari SMK Negeri 1 Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendesain skematik dan PCB layout pada wire tester. Dan video ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata pelajaran P3E dengan guru pengampu Bapak Budi Supranto. Dan sebelum masuk ke tutorialnya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semuanya bahwa di sini saya membuat wire tester menggunakan software Proteus dengan versi 8.17. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka software Proteusnya dulu teman-teman. Oke, tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Lalu kita akan membuat project baru dengan mengklik new project. Oke, tampilannya seperti ini. Pada kolom name itu kita tulis nama dari file kita ini teman-teman ya. Saya akan mengetik wire tester 5x5. Oke, kalau sudah, pada path itu untuk tempat menyimpan filenya teman-teman ya. Saya akan menyimpan di downloads. Oke, kalau sudah next, ini kita pilih membuat skematik ke teman-teman dengan landscape A4. Oke, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini ada opsi tidak membuat PCB layout dan membuat PCB layout. Karena kita akan membuat PCB layout ya nanti teman-teman, maka kita mengklik create a PCB layout. Saya di sini memilih generic single layer teman-teman, yaitu karena saya memilih ini karena membuat PCB layout dengan satu sisi saja teman-teman. Oke, kalau sudah klik next, ini juga next, ini next, dan ini finish. Oke, untuk tampilan awal dari pembuatan rangkaian wire tester ini seperti ini ya teman-teman. Di sini ada PCB layout ya teman-teman, dan di sini schematic capture-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu meletakkan komponen-komponen yang ada pada rangkaian wire tester ini ke dalam schematic capturing teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus tahu nama komponen yang ada pada wire tester itu teman-teman, alias mencarinya teman-teman dengan mengklik logo P di atas ini teman-teman. Oke, langsung saja kita mencari nama komponennya itu ya teman-teman. Saya ingin mencari resistor ya teman-teman dengan keyword minres. Nah, ini teman-teman, saya akan memilih yang 100 ohm teman-teman. Kita klik dua kali pada nama. Oke, selanjutnya komponen IC op-amp ya teman-teman, IC op-amp 709 ya teman-teman. Nah, ini dia 709 nya, kita klik dua kali. Oke, selanjutnya yaitu ada trim pot ya teman-teman, atau resistor variabel ya teman-teman. Oke, sobat teman-teman, resistor variabel ya. Pada subkategori saya memilih yang variabel ya teman-teman di sini. Nah, lalu di sini saya memakai tipe yang 3269P ya teman-teman dengan nilai 10.000. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik dua kali. Lalu kita mencari dioda teman-teman dengan kode 1N4148. Nah, ini dia diodanya teman-teman. Kita klik dua kali.
Oke, next kita mencari terminal ya teman-teman, terminal block T-block. Nah ini dia teman-teman, T-block yang kita pakai ada dua teman-teman, I2 ini dan I3 ini, masing-masing kita klik ya teman-teman. Oke, komponennya sudah ada 6 ya teman-teman. Satu lagi yaitu LED teman-teman, LED. Nah ini ya teman-teman, bebas LED-nya mau pakai yang mana. Oh ya teman-teman, sebelum kita memilih komponen ini teman-teman, pastikan pada PCB preview di kanan bawah ini teman-teman, itu ada PCB preview ya teman-teman, ada tampilannya gini teman-teman. Jika kalau nggak muncul PCB preview di sini, nanti akan kesusahan ketika membuat layout ya teman-teman. Nanti tidak muncul komponen yang tidak ada PCB previewnya itu teman-teman. Jadi pastikan ada PCB previewnya teman-teman. Kalaupun misal punya teman-teman tidak ada muncul PCB previewnya, teman-teman bisa mendownload library-nya teman-teman, atau juga bisa mencari library-nya dengan cara manual teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya klik LED-nya tadi teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan meletakkan komponen-komponen yang sudah kita cari tadi itu ke dalam skematiknya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, kalau sudah meletakkan komponennya sesuai dengan posisinya teman-teman seperti ini, kita langkah selanjutnya akan mengganti nilai resistor ya teman-teman, karena resistor di sini beda-beda teman-teman. Oh iya, tadi sebelum itu pada op-amp itu polaritas awalnya itu kan begini teman-teman, plus di atas, tapi saya membalikannya dengan cara mengklik di mirror ini teman-teman. Jadi saya mau polaritas negatifnya di atas ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ubah yang R1 ya teman-teman. Kita edit properties. Di sini pada R1 nilainya adalah 22k ohm ya teman-teman. Oke, pada R2 itu 100 ohm, udah betul. Lalu pada R3 itu 22k ohm teman-teman ya. Oke, pada R4 dan R5 itu nilainya adalah 1000 ya teman-teman, 1k. Oke, R4 juga 1k. Nah, oke. Lalu pada R6 itu nilainya 22k ohm ya teman-teman. Oke, resistor pada resistor yang terakhir itu juga 22k ohm ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah begini, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses wiring ya teman-teman, yaitu menyambungkan antara komponen satu dan komponen lainnya itu dengan menggunakan kabel ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita sambungkan ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, jadi seperti inilah ya bentuk rangkaian dari wire testernya itu ya teman-teman, sudah terletak pada skematik ya teman-teman. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita selanjutnya akan membuat PCB layout ya teman-teman. Oke, kita klik PCB layout pada sini. Nah, lalu kita akan memunculkan ya board atau PCB boardnya itu teman-teman, dengan cara mengklik 2D graphics box mode ini teman-teman. Ini kita bikin kotak teman-teman. Oke, ini saya merapikan dulu. Oke, kalau sudah begini, lalu kita akan mengukur boardnya ya teman-teman, supaya panjangnya sama teman-teman. Kita edit properties, lalu width dan height-nya ini kita akan mengisi 50 mm teman-teman, karena wire tester yang kita buat itu 5x5 teman-teman. Oke, kalau sudah, kita rapikan lagi ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman untuk project boardnya, penampakannya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bikin board ini supaya agak terlihat kuning teman-teman, dengan cara men-change layernya. Kita pilih board edge teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita akan memasukkan ya komponen-komponen yang sudah kita buat di skematik tadi, itu akan terletak di board ini teman-teman, dengan kita memanfaatkan fitur auto placer ya teman-teman, yang di sini namanya auto placer. Kita klik. Nah, pastikan ya teman-teman, komponen yang ada pada skematik tadi itu ada PCB preview ya teman-teman, sehingga dia akan tercentang semua di sini ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada PCB preview tadi, itu dia akan silang biasanya teman-teman. Oke, kalau sudah, klik OK ya. Nah, otomatis komponennya akan otomatis terletak sendiri ya teman-teman. Oke, berikutnya saya akan merapikan sesuai rangkaian bertesnya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira begini rangkaiannya ya teman-teman. Jadi saya merapikannya tadi, yang berantakan itu dengan memblok ya teman-teman komponen yang tidak rapi tadi teman-teman. Misal komponen yang di tengah ini tidak rapi, kita blok begini, baru kita tekan align objects teman-teman. Nah, di sini dia ada opsinya teman-teman untuk merapikan yang bagian mana.
Tadi saya mengklik yang center vertikal, yaitu untuk merapikan atas sama atas ya teman-teman. Sedangkan yang central horizontal itu untuk yang samping ya teman-teman. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan merubah kaki-kaki komponen ya, untuk mengubahnya supaya menjadi komponen throck hole ya teman-teman, atau komponen yang berlubang ya teman-teman. Apalagi pada komponen trim port ya teman-teman, ini masih kaki dengan SMD ya teman-teman. Jadi kita akan mengubahnya menjadi komponen throck hole supaya nantinya setelah sudah dilarutkan gampang untuk menyolder ya komponen trim port ini teman-teman. Oke, cara mengubah padnya yaitu untuk terminal block itu memakai yang ini ya teman-teman, yang pad yang lingkaran round throck hole pad mode. Kita klik ya teman-teman, kita pilih yang pas ya teman-teman. Saya mau coba yang 160 ya teman-teman, agak kebesaran, kekecilan teman-teman. Oke, saya naikin lagi yang 150 ya teman-teman. Kayaknya ini teman-teman. Oke, saya memilih yang 120/70, masih kekecilan teman-teman. 150, mungkin 150/60 ya teman-teman, untuk kaki pad terminal block ya teman-teman. Oke, langsung kita ubah semua ya teman-teman. Oke, kalau sudah mengubah kaki dari terminal block ya teman-teman, langkah selanjutnya yaitu mengubah kaki-kaki pada resistor dan dioda teman-teman. Biasanya resistor dan dioda kita memakai sama yang C atau circle, lingkaran ya teman-teman. Saya mau coba pakai yang 145 teman-teman. Oke, saya akan memakainya yang circle 100, ukuran 100/45 teman-teman. Oke, langsung saja kita ubah semuanya teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman mengubah kaki dari resistor dan diodanya, langkah selanjutnya yaitu mengubah kaki trim port dan LED ya teman-teman. Caranya yaitu kalau kaki pada trim port dan LED itu menggunakan yang square throck hole pad mode ya teman-teman. Di sini yaitu S ya, square, kotak persegi ya teman-teman. Saya akan mencoba yang S60/30 teman-teman. Apa kecilan? Sangat kecil teman-teman. Saya coba naikkan lagi sekitar 80/40. Masih kecil ya teman-teman. Coba 90/50. Oke, saya coba yang 90/50 ya teman-teman. Oke, mungkin sudah pas ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ubah ya kaki trim port ya teman-teman semuanya. Ini satu.
Oke, kalau sudah pada LED kita coba yang 80-40 ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, kalau sudah semuanya diubah kaki padnya ini teman-teman, langkah selanjutnya adalah untuk merouting ya teman-teman, atau membuat jalur ya teman-teman. Kita akan memanfaatkan fitur auto route ya teman-teman untuk membuat jalur secara otomatis ya teman-teman. Ada juga membuat jalurnya dengan cara manual ya teman-teman. Seperti yang saya contohkan ini, kita klik track mode ya teman-teman untuk membuat jalur secara manual ya teman-teman. Lalu pilih yang T40 bisa, saya memakai yang T30 ya teman-teman. Oke, langkah pertama itu kita tahan dua ini, lalu kita tarik garis, lalu ke sini ya teman-teman. Nah, begitulah cara merouting manual ya teman-teman. Tapi di video ini saya memberikan tutorial yang merouting secara otomatis ya teman-teman, dengan cara mengklik desain role manager ya teman-teman. Di sini ada pada bagian net classes, itu net class ini kita ubah menjadi sinyal ya teman-teman. Pastikan di sini bottom cover semua teman-teman ya. Oke, baru klik OK. Lalu di sini ada tulisan auto router ya teman-teman. Nah, disinilah fitur dari Proteus ini untuk membuat jalur secara otomatis ya teman-teman. Langsung saja kita klik. Oke, di sini saya sebelumnya kita akan atur dulu ya teman-teman rutenya, yaitu tracknya itu kita bikin T30 ya teman-teman. Next style-nya T30 juga, via style-nya V30 ya teman-teman. Oke, beginilah settingannya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi auto routernya, kemudian kita langsung bikin routing ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah teman-teman, beginilah ya cara merouting secara otomatis ya teman-teman. Karena kalau secara manual kan lama ya teman-teman, butuh makan waktu yang lama. Makanya ya dari Proteus ini ada fitur auto route ini sangat berguna ya teman-teman, untuk membuat jalur secara cepat dan tidak memakan waktu yang banyak teman-teman. Oke, kalau sudah begini kita akan membuat polygon di PCB boardnya teman-teman, agar pada proses pelarutan nanti itu akan cepat ya teman-teman, tidak lama. Oke, caranya adalah klik pada mouse, klik kanan, kita pilih place dan power plant. Di sini kita tahan di sini. Maaf teman-teman. Sini. Klik pada board, power plant. Oke, begini kita buat mengikuti garis ya teman-teman, sampai balik lagi ke tempat semula. Nah,
Di sini saya akan menyetingnya di bagian net tetap non. Di layer ini kita ubah ke bottom cover ya teman-teman. Baru di sini kita pilih normal ya teman-teman. Oke, untuk boundary tetap default, relief, pad hole-nya octagonal, dan type-nya solid ya teman-teman. Untuk clearance-nya kita bikin 30 ya teman-teman, 30 m ya teman-teman. Oke, 30 th. Oke, kalau sudah, oh iya, yang di bawah ini kita centang semua teman-teman. Oke, kalau sudah settingan seperti ini, baru kita klik OK ya teman-teman. Nah, beginilah penampakan PCB board yang sudah jadi PCB layout ya teman-teman, karena sudah di polygon dan sudah di routing tadi ya teman-teman. Oke, jadi begini penampakannya. Kita mau 3D visualizer ya teman-teman, kita coba. Nah, begini ya teman-teman penampakan dari 3 dimensi PCB layout yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Ini jalurnya dan ini komponennya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman tutorial dari saya membuat wire tester 5x5 pada software Proteus 8.17 ya teman-teman. Jadi cukup sekian ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Apabila saya ada salah kata maupun salah sebut nama, saya mohon maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.